Apa kabar saudara? Harus makin on fire ya. Apa saja yang kita alami hari-hari ini harus makin on fire ya. Buka kitabnya saudara di kitab Matius 5 ya. Matius 5. Tema kita pagi hari ini adalah bagaimana mengatasi hati yang luka. Buka kitabnya Matius 5 mulai dari ayat yang ke-39. Ayo baca sama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau baca firman Tuhan seperti ini, rasa-rasanya apalagi kalau hatinya lagi panas gitu ya, lagi pengen marah gitu ya, baca firman Tuhan ini rasa-rasanya makin gitu kali ya. Saudara, ada tujuannya. Kenapa Tuhan itu ngomong kayak begini? Tuhan tuh ngomongnya apa toh? Janganlah kamu melawan. Tuhan bilangnya apa? Janganlah kamu melawan. Tuhan tahu kamu marah, berarti marah itu boleh. Hatimu luka, wajar. Hatimu gak bisa mengampuni, ya wajar. Makanya Tuhan katakan apa toh? Janganlah kamu melawan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melihat hatimu dilukai. Tuhan juga tahu bahwa mengampuni orang itu susah. Tuhan juga tahu. Tetapi kenapa Tuhan katakan jangan melawan? Karena waktu kita melawan perbuatan jahat orang, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau orang lain bisa kita katakan jahat terhadap kita, lah kalau kita balas berarti kita sama-sama jahat toh? Nah, makanya Tuhan katakan apa? Jangan melawan. Melawan itu artinya apa? Memberikan perlawanan, bisa kekuatannya sama atau bahkan kekuatannya lebih. Nah, hati-hati ini. Seringkali kita menggunakan statement pembalasan itu harus lebih kejam dari perbuatan orang itu. Ya, itu kan ya? Itu pengajaran dunia toh? Justru Tuhan sebaliknya, jangan lawan orang yang jahat terhadap kita. Tuhan tahu kalau kita lebih jahat, berarti kita sama-sama penjahat juga. Tuhan katakan apa? Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Artinya apa toh? Tadi kan disuruh tidak melawan. Tuhan suruhnya apa? Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya. Artinya apa? Perlu namanya bayar harga untuk bertahan dari rasa sakitmu itu. Perlu bertahan untuk melawan rasa sakitmu itu. Mengampuni itu bukan tentang untung rugi. Ini enggak soal itu, saudara. Tetapi waktu kita mengampuni kesalahan orang, sesungguhnya itu buat diri kita sendiri loh. Kita itu cenderung lebih suka mendengarkan pengajaran dunia. Bahwa ya wajarlah aku gak bisa mengampuni. Makanya itu dinormalisasikan dalam kehidupan kita bahwa tidak mengampuni itu tuh wajar. Sampai pahit hati, itu wajar. Itu karena pengajaran dunia mengatakan begitu. Orang lebih cenderung negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, aku tuh kan disakiti. Aku itu dilukai loh Tuhan. Aku gak bisa semudah itu mengampuni gitu aja. Dia merendahkan harga diri saya. Dia menghancurkan seluruh hidup saya. Tuhan ngerti. Tuhan ngerti. Makanya Tuhan katakan apa? Tidak usah kamu lawan. Berikan pipi kananmu, berikan pipi kirimu, bertahanlah dengan rasa sakit itu. Ingat saudara, waktu Tuhan Yesus mau disalibkan itu ya. Waktu dia hendak disalibkan itu, dengan begitu rasa kesakitannya yang luar biasa dahsyat itu, Tuhan Yesus ngomongnya apa saudara? Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jadi waktu Tuhan ngomong, Tuhan ampunilah mereka, itu Tuhan lagi apa? Tidak melawan. Itu berarti Tuhan tidak melawan perbuatan mereka. Tuhan ampunilah, Bapa ampunilah kesalahan mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu artinya Yesus memberikan pipi kanan kirinya, silahkan kalau mau tampar. Itu sikap kerendahan hati loh saudara. Memberikan pipi kita untuk ditampar berkali-kali, itu sama halnya sikap rendah hati. Makanya buat orang yang tidak ngerti tujuan ilahi yang ada di dalam sini, akan mengatakan gak gampang bu. Lah yang bilang gampang ya sopo. Kan saya bilang bahwa jangan melawan, berikan pipi kirimu kalau perlu, itu adalah belajar untuk tetap sikap hatinya benar. Sebab jika tidak, waktu kita melawan perbuatan jahat orang itu, percayalah saudara, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih jahat dari orang itu. Berapa banyak orang yang suka iri hati? Berapa banyak orang yang merancangkan kejahatan waktu engkau disakiti? Contoh sederhananya. Waktu engkau disakiti oleh seseorang, engkau ceritakan kemana-mana gitu ya. Agar supaya apa? Orang-orang lain itu sama-sama membencinya. Gitu ya. Kita seringkali melakukan itu. Kita kasak-kusuk kemana-kemana. Agar supaya melalui mulut kita, orang-orang di luar sana sama-sama membenci musuh kita. Itu apa enggak lebih jahat? Perbuatan kita membuat orang lain sama-sama berbuat jahat. Coba renungkan saudara. Kenapa toh kok Tuhan itu mengajarkan kepada kita jangan dikit-dikit terluka hatinya. Supaya Anda dan saya berlatih bagaimana mengelola emosional dengan benar. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga dengan jubahmu. Waktu orang berhendak untuk menipu kita, menjelek-jelekkan kita, menginjak-injak harga diri kita, serahkan jubah itu artinya apa? Engkau makin rendah hati di hadapan Tuhan, makin rendah hati. Jubahnya yang kita berikan. Sudah. Kalau kamu mau ambil. Coba saudara, Anda berpikir bahwa waktu orang datang kepada kita, aku minta ini, kasih. Aku minta itu, kasih. Sama halnya waktu orang-orang itu ngomongin kita jelek, melukai hati kita terus-menerus. Waktu memberikan jubah, Tuhan hendak memberikan jubah yang baru. Yaitu kerendahan hati. Sikap mengampuni. Hati yang legowo. Ketenangan demi ketenangan itu akan diberikan jubah oleh Tuhan. Kasih aja saudara. Karena jubahmu pasti bakalan penuh dengan kemarahan, bakalan penuh dengan luka, bakalan penuh dengan tekanan. Kasih aja itu semua. Artinya apa? Rilis semua itu. Saya tahu saudara tidak gampang. Tapi saya belajar sampai hari ini melakukan itu juga. Makanya saya sesungguhnya saudara bukan tipe orang yang mudah luka hati. Karena melakukan ini. Orang mau memperlakukan apa saja, tenang terlebih dahulu. Ya, jadi tadi yang pertama adalah jangan melawan orang jahat.
Sebab jika kita melawan, kita akan berbuat jauh lebih jahat. Waktu kita melakukan jauh lebih jahat, hati kita tuh makin terluka sebenarnya. Karena apa? Kita tuh pasti merencanakan banyak hal. Udahlah, hanya pikiranmu dan Tuhan yang tahu. Pikiranmu pasti akan merancangkan yang jahat. Terkadang kita, maaf ya, terkadang kita merencanakan, orang itu jangan dipromosiin. Wah, dia itu enggak ini. Padahal itu sebenarnya untuk kepentingan sendiri. Ya Pak ya. Udahlah, percaya saja. Buat apa saya punya pasangan yang seperti ini? Itu kan sebenarnya untuk kepentingan dirimu sendiri. Tapi engkau tidak memikirkan anak, engkau tidak memikirkan masa depan anak, engkau tidak memikirkan masa depan keluarga. Itu sebenarnya hanya untuk kepentinganmu diri sendiri. Karena gengsinya terlalu tinggi, makanya nggak mau mengampuni. Sama juga waktu kita ditipu sama orang. Jangan melawan itu semua. Karena kalau enggak, kita akan berbuat jahat. Perbuatan jahat kita itu seperti apa? Merencanakan kejahatan yang sama. Yang kedua apa? Mengutuk ini mulutnya. Mengutuk. Nah ya hati-hati. Kita kemarin kan sudah belajar tentang kutuk toh. Kutuk itu kalau waktu kita marah dengan seseorang dan kita mengutuk orang itu, maka kita juga penjahat. Kita juga si jahat itu. Karena kutuk itu selalu berasal dari setan. Aku sumpahin kamu akan menderita. Aku sumpahin kamu akan sakit-sakitan. Aku sumpahin. Nah itu perkataan iblis. Makanya Tuhan katakan apa? Jangan melawan. Lalu yang kedua dikatakan, lalu yang berikutnya dikatakan apa? Berikan jubahmu. Rilis semua. Lepaskan semua rasa sakitmu, lukamu. Rasanya pengen marah dan lain sebagainya, lepaskan di situ. Lepaskan. Perlu strategi untuk bisa mempertahankan hati tetap terjaga aman. Makanya mengendalikan mulut itu tuh paling efektif, saudara. Saya pun belajar, saudara, sampai hari ini, jika terjadi sesuatu hal, diam dulu. Diam dulu. Habis ribut dengan pasangan, habis ribut dengan siapapun, diam dulu. Sebab hati-hati, waktu hati penuh dengan emosional, mulutnya tidak bisa dijaga dengan baik, maka perkataan iblislah yang pasti keluar. Itulah kenapa Tuhan mengajarkan yang kayak begini. Ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Tuhan juga tahu bahwa hatimu makin terluka waktu harga dirimu direndahkan. Artinya apa? Bayar harga untuk mengampuni. Sebab hati kalau luka, itu pertanda tidak berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melepaskan pengampunan. Makanya hatinya luka terus. Kesenggol dikit, trigger dikit, langsung terluka. Langsung sakit hati. Perlu namanya keintiman dengan Tuhan. Makanya saudara, buah kekristenan itu salah satunya adalah kita memberkati orang-orang yang melukai hidup kita. Buah kekristenan adalah sikap hati yang benar waktu engkau dilukai oleh orang lain. Ini memang fase yang tidak gampang, tapi bukan berarti tidak dilakukan. Belajar mengampuni itu perlu waktu. Belajar, saudara. Mengampuni itu enak sekali. Dan perlu diketahui bahwa mengampuni bukan berarti terus kita kalahan terus. Enggak, ini enggak ada hubungannya tentang siapa kalah, siapa menang. Enggak ada. Ini bicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Ini bukan tentang untung rugi. Kalau mau hitung-hitungan untung rugi, tetap saudara, kita yang rugi kalau kita terus-menerus
hati kita dibiarkan terluka. Kita yang rugi kok. Kita. Kenapa kok rugi? Kita jadi kepikiran terus, nggak bisa tidur, sakit-sakitan. Berapa banyak gara-gara orang tidak bisa mengampuni, timbul sakit kanker, timbul sakit berat lainnya. Karena nggak ada buah kekristenannya. Banyak orang lebih suka untuk hidupnya dibiarkan terluka begitu aja. Tapi engkau tidak tahu konsekuensi hati yang terluka itu apa. Omongan kita tuh jadi pahit loh. Kita jadi apa namanya ya? Jadi memperlakukan orang lain itu tuh sama. Gampang kesenggol, marah, tersinggungan, terus kemudian menarik diri, trust issue, nggak mau percaya orang. Itu akibat dari luka yang ditimbun. Luka dengan siapa aja ditimbun, di dalam hati ditimbun terus. Hati ketika dipenuhi dengan semua luka, ya pasti jadi hati yang luka toh. Penting saudara, kita seringkali hanya berpikir tentang berkat. Tapi kita lupa untuk menjaga hati. Apalagi kalau hati yang dijaga itu, kita bisa doanya tuh lebih enak. Coba aja kalau hatimu luka, terus engkau berdoa. Pasti doamu umum. Orang kalau hatinya luka, gak akan mudah untuk mematahkan kuasa jahat. Saya tiap hari pelayanan, saudara. Pelayanan konseling, pelayanan pelepasan, hampir-hampir dilakukan sering. Saya sadar betul, kalau hati saya nggak beres, saya nggak bisa pelayanan. Bahkan, dulu banget ya, dulu. Kalau saya itu lagi ada gesekan gitu ya, baik dari dalam rumah maupun di luar, kalau ada gesekan, saya itu cuti pelayanan. Terus saya pikir-pikir, kok rugi ya? Saya sendiri yang sakit, saya sendiri yang lelah, saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hanya gara-gara sakit hati. Dirubah strateginya. Saya belajar sampai hari ini. Sikap tenang itu tuh selalu saya taruh di depan. Apa saja situasinya, saya taruh di depan. Tenang. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya OTW ke gereja mau pelayanan gitu ya. Saya mau pelayanan, terus tiba-tiba dari sebelah kanan itu ada kendaraan tuh nabrak. Saya lagi nyembah loh, posisi saya tuh lagi nyembah. Pertanyaannya, mungkin kita akan bertanya begini. Loh kan kita sudah mau, kitanya kan nyembah. Kok terjadi kecelakaan? Kan saya sudah bilang. Ikut Tuhan Yesus. Apakah tidak ada badai? Yo ada. Justru pada saat kita nyembah, tekanan itu datang. Itu kualitas kita yang sesungguhnya itu. Jadi ngerti ya? Waktu kita mengatakan aku udah nyembah Tuhan, terus kemudian waktu kita nyembah ada tekanan, keaslian daripada kualitas iman itu ada di situ. Kalau kita berteriaknya adalah, lo ini kan lagi nyembah Tuhan. Masa lagi nyembah Tuhan kok terjadi kecelakaan? Imanmu di mana? Karena Tuhan akan melihat sikap hati. Saya sendiri juga kaget, saudara. Saya lagi nyembah, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus. Lagi nyembah kayak gitu, tiba-tiba dari kanan, kaget sayanya. Tapi sekali lagi,
sikap hati itu penting. Makanya saya belajar sampai hari ini. Tenang itu selalu saya taruh di awal. Tenang. Lalu kemudian saya turun gitu ya. Saya lihat nggak kenapa-kenapa gitu. Terus saya tersenyum kepada si anak muda ini. Anak muda, nggak usah diomelin, nggak usah diajarin. Sikap kita pasti akan menunjukkan bahwa orang itu salah, lalu dia menundukkan kepalanya begini. Dia menaruh rasa hormat, dia tahu dirinya salah. Udah, cukup itu aja. Coba aja kalau seandainya nih, udah nyembah nih. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus. Ditabrak berat. Begitu turun ngata-ngatain, kamu gimana sih? Nenek. Pengurapan daripada Tuhan waktu kita nyembah itu akan berlalu. Karena pengurapan itu bicara juga tentang apa, saudara? Waktu kita tersenyum, waktu kita tenang, ketika seseorang memperlakukan tidak baik pada kita. Itu pengurapan loh. Jadi jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, ngata-ngatain orang apalagi. Kalau kita dikit-dikit ngatain orang, hatimu tuh udah numpuk luka itu. Perlu dirilis, saudara. Hati yang luka itu tuh perlu disembuhkan satu persatu. Karena waktu engkau punya hati yang luka, nyembahmu ndak enak. Waktu berdoa juga ndak enak. Apalagi menengking roh jahat, makin susah. Karena saya sering sekali pelayanan konseling, pelayanan pelepasan gitu ya. Soal hati buat saya adalah prioritas. Orang mau melukai saya biarin, saudara. Orang mau ngatain saya mau diomongin jelek kayak apapun, saya biarin, saudara. Kenapa? Karena saya tahu, menjaga hati itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu dampaknya dahsyat banget. Ngapain toh sakit hati itu? Terkadang saya suka heran, kenapa hatimu sakit? Kalau hatimu sakit, rilis, buang, habis itu udah, menyingkir saja. Menyingkirlah dari orang itu. Nah kalau satu rumah gimana, Bu? Satu rumah itu bisa nyingkir. Menyingkir itu kan gak harus membenci toh. Yang terpenting itu hatinya yang dijaga, hati. Percayalah, saudara. Kalau hati kita benar, waktu kita nyembah di hadapan Tuhan, waktu kita mengagungkan Tuhan, sekalipun itu satu rumah sama kita, menyakiti hati kita, Tuhan belain kita. Gak cuma membela karena kasus kita, tapi dibela semua. Tubuh tetap sehat, pikiranmu tetap tenang, hatimu tetap terjaga aman. Itu pembelaan Tuhan. Jadi sikap tenang itu penting. Ya, berilah, makanya dikatakan apa? Kalau ada seterumu minta 1 mil, berjalanlah 2 mil. Bayar harga. Tuhan tahu kok, nggak gampang, Tuhan tahu. Tuhan tahu hatimu terluka, ya tahu. Makanya perlu sekali untuk belajar day by day. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Terkadang kalau baca ini ya, baca firman Tuhan ini, ketika hati kita dilukai sungguh-sungguh, rasa-rasanya malas kan baca ini. Tapi sesungguhnya ini firman Tuhan mengatur, menata hidup kita jauh lebih teratur loh. Mau tidur yo enak, mau makan yo enak, hatinya yo tetap enak.
Ini sebenarnya tuh fungsinya untuk kita loh. Makanya sekali lagi jangan bilang untung dan rugi. Sekalipun kita ditipu miliaran misalkan, contohkan, katakanlah. Ya saya tahu miliaran itu susah. Tapi sekali lagi saudara, ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk mengatur hidup kita lebih baik. Saya pernah saksikan kepada saudara. Saya pernah makan satu meja dengan orang yang gak suka sama saya. Orang itu yang ngomongin saya di belakang. Waduh, saya dijelek-jelekin gitu. Saya ajak orang itu makan. Saya makan di depannya sambil ngobrol. Saya tatap matanya dengan terus tersenyum. Yang untung saya, saudara. Yang untung saya, saudara. Saya nggak kehilangan damai sejahtera. Biasanya kan orang begini toh. Kalau kita diomongin jelek, kalau kita disakitin, ogah kan ketemu. Jangankan ketemu, sebut namanya aja malas gitu kan ya. Tuhan ajarkan pada waktu itu, ajak makan. Awal-awal pertama agak susah, saudara. Jujur hati saya tuh juga ada sedikit luka. Males banget Tuhan, aduh males banget aku udah mau pelayanan. Dengan alasan mau pelayanan. Pada waktu itu dibuat Tuhan ketemu muka dengan muka. Pas ketemu kayak begitu Roh Kudus bilang apa? Ajak makan. Ya udah saya turut, saya manut, saya taat. Jadi ya sudah, akhirnya kita makan gitu ya, sambil ngobrol. Saya tatap matanya terus. Pas lagi ngobrol gitu, saya melihat gesturnya itu ndak enak. Untungnya itu ada pada kita, saudara. Untungnya ada pada kita. Kita lebih tenang, kita lebih enak gitu ya. Dan yang terlebih lagi, Tuhan pasti bangga terhadap anak yang kayak begini. Mengampuni, mengasihi, itu perlu belajar. Nggak gampang, I know, tapi bukan berarti tidak dilakukan. Makanya Tuhan tadi, Yesus mengajarkannya apa? Berikan pipimu kalau mau ditampar lagi. Berikan jubahmu. Jalan sampai sebanyak 2 mil. Bahkan Tuhan berikan lagi contoh apa? Kasih pinjem kalau perlu. Begitu banyak yang Tuhan ajarkan. Kasih. Tuhan Yesus waktu mau disalibkan, kalimatnya dia kepada Bapaknya apa? Ampunilah kesalahan mereka ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu waktu itu tuh Yesus lagi apa? Bertahan dengan rasa sakitnya. Dia bertahan, dia menahan mulutnya, dia menahan hatinya, dia menahan pikirannya. Untuk apa? Konsisten apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Kita itu kan murid, toh? Konsisten untuk melakukan firman Tuhan. Waktu engkau mengepalkan tanganmu dengan begitu luar biasa sakitnya, kita merilis damai sejahtera. Saya baru ngerti, saudara. Pada waktu itu ya, kenapa kok Yesus mengatakan, waktu begitu sudah Yesus diperlakukan dengan sangat tidak baik. Detik-detik di mana Yesus mau disalibkan. Kalimatnya adalah, ampunilah mereka ya Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus lagi melepaskan shalom. Melepaskan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu melingkupi dirinya sendiri. Waktu kita mengatakan Tuhan, saya memberkati orang ini. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Iblis menungganginya dengan roh kebencian. Maka aku lepaskan shalom Tuhan di hatinya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang sering saya lakukan. Jadi kalau ada orang melukai hati saya, memperlakukan saya tidak baik, kalimat itu yang saya ucapkan. Itu seperti apa? Ya ini tadi. Seperti memberi pipi kiri, seperti memberikan jubah, seperti memberikan perjalanan lebih dari 2 mil, seperti memberikan pinjaman. Rasanya kalau ditanya, tidak enak.
Kalau dunia mengatakan, kok kamu bodoh? Balas! Itu dunia. Maaf, saya bukan anak dunia. Saya adalah anak Tuhan. Ini acuan saya. Itu standar yang saya taruh di dalam diri saya. Makanya kalau misalkan ada orang ngomong, gak gampang Bu, memang betul gak gampang. Tapi kalau ngomong gak gampang, apa gak dilakukan? Engkau akan rugi, percayalah. Jangan nunggu kena kanker dulu baru mengampuni. Jangan nunggu kena lututmu sakit baru mengampuni. Jangan nunggu engkau bangkrut berkali-kali baru mengampuni. Perceraian terjadi karena apa toh? Tidak ada pengampunan. Perceraian terjadi karena tidak ada pengampunan. Satu orang berbuat dosa, kutuk keturunan semua itu. Kemarin kita baru bahas tentang kutuk keturunan toh. Nah, gara-gara satu orang berbuat jahat, satu bangsa kena imbasnya. Gara-gara orang tua bercerai, satu keluarga kena imbasnya. Karena apa? Luka hati. Rugi apa enggak? Enggak hanya rugi dirimu sendiri, kau merugikan keluargamu yang lain. Berapa banyak anak-anak karena broken home, perilaku mereka, karakter mereka, wah luar biasa dahsyatnya. Akibat orang tuanya broken home. Betapa susahnya saya untuk ngonselingin anak-anak muda, apalagi anak-anak kecil, yang orang tuanya pisah, mental mereka rusak. Saya sebagai konselor susah, saudara, untuk bisa membantu mereka mengobati luka mereka. Gara-gara sikap orang tuanya yang egois, gak mau mengampuni. Belajar mengampuni mulai hari ini. Waktu engkau ditipu sama orang, bukan engkau tidak mengampuni. Pasti engkau akan susah mengampuni. Karena waktu engkau investasi aja, engkau gak ngomong sama Tuhan. Jadi kalau engkau ditipu karena investasimu dibawa lari oleh orang, karena engkau gak ngomong dulu sama Tuhan, yaitu konsekuensinya. Makin salah kalau engkau tidak mengampuni. Berapa kali saudara orang berusaha pengen nipu saya, nipu uang lah, mau apa, puji Tuhan loh, balik duitnya. Kalaupun tidak balik, ya sudah, saya pun juga, ya sudah, tidak balik juga nggak apa-apa. Karena buat saya, ya sudah, duit itu apa toh? Kalau orang mau ngambil ini kan sudah dikatakan tadi apa? Kalau kasih pipi kiri ya sudah, kasih jubah ya sudah, berjalan 2 mil ya oke. Kalau duit saya ditipu sama orang, ya sudah. Memangnya kalau saya ditipu sama orang, terus saya akan mati hari itu juga? Enggak toh? Kehidupan akan terus berjalan. Saya tidak lagi mau melihat yang di belakang. Karena Tuhan seringkali melihat sikap hati saya seperti itu. Makanya kalau ada orang nipu saya soal keuangan contohnya, balik. Dompet saya dicopot orang aja loh. Balik, dompet dicopot loh. Balik. Apalagi yang saya ditipu sampai, walah, puluhan juta, ratusan juta ya pernah, saudara. Balik, itu duit balik. Sikap hati dilihat oleh Tuhan. Apakah mata hatimu melihat duit terus? Engkau melihat duitmu yang hilang atau engkau melihat kebesaran Tuhan? Ini loh fungsinya firman Tuhan ini. Jangan dikit-dikit ngomong cerai, dikit-dikit ngomong cerai, dikit-dikit ngutukin orang. Rugi. Kita menjadi pribadi yang jahat. Kamu, ayat berikutnya, kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Yang dibenci musuh loh, bukan manusia. Jadi waktu engkau
ribut sama pasangan, kalau pengen bercerai, lawanmu itu bukan manusia. Lawanmu adalah spirit jahat yang ada pada orang itu. Makanya kenapa saya bisa makan satu meja dengan pembenci? Karena apa? Saya mengasihi pribadinya, saya mengasihi tubuhnya. Yang membuat orang itu membenci saya itu akan adanya roh kebencian yang ditaruh iblis atas orang itu. Orang itu enggak tahu. Makanya kalimat Tuhan Yesus benar toh? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa mereka disebut tidak tahu apa yang mereka perbuat? Roh kebencian, roh luka, roh kemarahan ada pada orang itu. Jadi spirit jahatnya yang mesti kita kalahkan. Itulah kenapa lawannya apa? Kasihilah sesamamu. Waduh Bu, enggak gampang banget Bu. Ngerti. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan nunggu sakit berat baru engkau bisa mengampuni. Jangan tunggu semuanya bangkrut, habis baru engkau sadar, oh iya karena saya tidak mengampuni, rugi apa enggak. Orang memperlakukan kita seperti apapun, lihat ke depan. Masa depan ada. Masa depan ada. Jalan aja terus. Saya dibully habis-habisan pada waktu saya kena skizofrenia. Saya dibully, direndahkan. Bahkan sama sesama gereja loh. Saya dibully, direndahkan. Zaman-zaman itu memang skizofrenia itu tuh belum familiar banget. Tapi saya berjuang bagaimana bisa mengampuni para bulliers itu. Dan akhirnya semudah itu. Ketemu sama orang-orangnya ya saya jabatin tangan. Shalom Pak, Bu. Mungkin mereka kaget. Loh ini kok Kathy ngapain ini? Saya tidak peduli dengan penilaianmu. Saya bangga saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya bangga saya bisa melayani Tuhan sekarang. Karena Tuhan sudah sembuhkan saya. Kalau orang mau menilai saya karena masa lalu saya, itu urusan Anda. Itu urusan mereka. Urusan saya dengan Tuhan. Ngono loh saudara. Itu akan membanggakan hati Tuhan. Karena buah kekristenan akan terus diminta oleh Tuhan. Jangan sampai dikutuk sama Tuhan Yesus. Pohon ara yang cuma tumbuh gede, gak ada buah, dikutuk sama Yesus. Udahlah kering aja. Jangan sampai kita memiliki kehidupan kekristenan yang seperti itu. Buah kekristenan akan diminta sama Yesus. Mana buah kekristenanmu? Mengampuni salah satu buah kekristenan. Mendoakan orang yang menipu kita, salah satu buah kekristenan. Terus-menerus berjuang, berdoa untuk pasangan kita. Itu buah kekristenan. Tiba-tiba saya diingatkan ini saudara. Anda yang ikut live ini, yang Anda bergumul dengan pasangan. Pasanganmu tuh gak berubah sama sekali. Engkau dilatih sama Tuhan untuk doa dengan sungguh-sungguh. Doa pujian penyembahan, baca firman Tuhan, itu Tuhan lagi ngelatih dirimu. Ikutin aja sekolahnya Tuhan. Perkara pasanganmu balik atau enggak, itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita, bukan urusan Anda. Sekolah aja terus. Pertahankan diri tetap mengasihi Tuhan. Lebih banyak dalam doa, pujian penyembahan, lakukan ini firman Tuhan hari ini. Day by day, lakukan. Kemarin ada yang bertanya begini, Bu, saya itu ditinggalkan oleh pasangan saya dan saya baru tahu kalau pasangan saya ternyata menikah lagi. Apakah saya akan tetap mendoakan suami saya? Jawabannya iya. Tetapi bukan prioritas. Prioritasnya adalah perbaiki hidupmu sendiri. Buat lebih benar di hadapan Tuhan. Karena namanya untuk hidup benar, masuk surga itu nggak gandeng-gandengan tangan. Buat hidupmu lebih benar di hadapan Tuhan. Berjuang. Tetap kudus, tetap memiliki nilai di hadapan Tuhan. Biarkan saja. Pasanganmu meninggalkanmu, mau menikah lagi, mau apa, biarkan saja.
Berjuanglah tetap benar di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Berjuang, berjuang. Tuhan hendak mengajarkan engkau. Buatlah hati Tuhan lebih senang. Makanya banyak aktivitas ya buat Anda yang ditinggalkan pasangan, banyak aktivitas, masuk komsel, ya, melayani di gereja, buat hidupmu berfungsi buat banyak orang. Percayalah, Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang kasusnya sama kayak dirimu. Buat engkau menjadi kuat. Buat engkau menjadi teguh hatimu. Ya, pakai dirimu untuk dipakai dahsyat buat Tuhan. Nggak usah mikirin yang lain-lain, biarkan saja. Tapi mengasihi pasangan yang sudah menikah itu, tetap, itu termasuk hidup benar. Tetap kasihi saja. Kasih, lepaskan shalom, Tuhan aku melepaskan shalom. Udah gitu aja. Ya, dengarkan wanita-wanita bijaknya Tuhan. Anda adalah pasukan-pasukannya Tuhan. Dengar wanita. Lihatlah ke depan. Wanita-wanita yang ditinggalkan oleh pasangannya, engkau adalah pasukan doanya Tuhan. Tetaplah engkau menuju ke depan. Masa depan dan harapan indah itu ada padamu. Tetap konsisten di dalam Tuhan. Bahkan ada yang bertanya, Bu, kalau begitu saya boleh menikah lagi? Salah kalau menikah lagi. Salah. Itu namanya berzina. Ya. No. Pertahankan dirimu. Pertahankan dirimu. Lakukan aja ini. Saya terlalu yakin waktu engkau melakukan ini, menang dirimu, pasti menang. Menang semua-semuanya, menang. Tubuh, jiwa, dan rohmu pasti sehat. Menang kau pasti. Ya, berikutnya. Kamu telah mendengar, 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sih? Ya. Tetap berdoa. Tapi mungkin bukan prioritas. Tapi lebih tepatnya adalah perbaiki diri kita. Makin benar. Tuhan tidak akan pernah mengembalikan pasangan kepada kita kalau kitanya nggak siap. Nanti yang ada kita ribut lagi. Siapkan diri. Sampai imanmu kokoh, sampai fondasi kekristenanmu kuat, berkat itu akan diberikan. Berkat tidak sembarangan diberikan oleh Tuhan. Tidak sembarangan, saudara. Berkat tidak sembarangan kita terima. Karena kalau kita nggak siap menerimanya, maka kita akan menjadi celaka. Ya? Karena itu, dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Lihat, kasih Tuhan itu selalu mengalir buat kita. Ya, percaya saja, saudara. Pasti kita yang untung kok. Pasti kita yang untung. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang ikut live ini yang hatinya terluka. Ayo, pagi hari ini praktek iman. Ayo, ya, ini udah selesai, saudara. Sekarang sebelum kita berdoa, praktek semuanya. Siapkan nama demi nama yang timbul di dalam hatimu. Ini ada yang hatinya tuh pahit banget nama seseorang. Tidak apa-apa, saudara. Ayo, pagi hari ini, siapkan diri. Siapkan dirimu untuk dilepaskan Tuhan pagi hari ini. Ya, ayo kita doa sama-sama. Goraba shikana mata karala raba lawalawa. Oh ya lawala raba ya shikara mata kana ya raba. Gore bekere de makana ya lawala. Oh yes Tuhan, karala raba ya shikara lawala. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara,
Tenangkan dirimu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tenangkan dirimu. Ada beberapa wanita di sini yang kau rasa-rasanya nggak bisa mengampuni pasanganmu. Yang nggak bisa mengampuni, bahkan ada satu bapak yang engkau ditipu secara keuangan. Pagi hari ini Tuhan hendak melepaskan hatimu dengan hati yang baru. Ada pengurapan yang baru Tuhan mau berikan. Sebutkan namanya, orang-orang yang melukai hatimu itu, sebutkan namanya. Tuhan tahu hatimu makin terluka, Tuhan tahu. Berikan pipi kirimu, berikan jubahmu. Berjalanlah 2 mil dan tetap kasihi. Lakukan, saudara, lakukan. Tuhan, anak-anakmu sedang melakukannya ya Tuhan. Anak-anakmu belajar untuk melakukannya ya Tuhan. Tolong setiap mereka bisa menjaga hati ya Tuhan Yesus. Tolong kami semua untuk bisa menjaga hati kami ya Tuhan. Tuhan sedang memberikan hati yang baru kepadamu saudara. Terus sebutkan namanya, sebutkan nama orang-orang yang melukai hatimu, sebutkan saudara, sebutkan. Tuhan, ampunilah orang-orang ini ya Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Shalom Tuhan turun di hatimu. Shalom Tuhan turun di hatimu. Bahkan engkau yang hidupnya ditipu. Engkau ditipu secara investasi. Ratusan juta, puluhan juta. Lepaskan saudara, lepaskan. Come on, lepaskan. Oh ralaraba, legowo. Oh ralaraba ya shikala, legowo saudara, legowo. Oh Tuhan, tolong anak-anakmu ya Tuhan. Melepaskan apa yang sudah bukan menjadi miliknya. Sudah, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, ada beberapa engkau dikutuk oleh orang. Engkau dikatakan engkau tidak akan berbahagia. Engkau tidak akan berhasil. Angkat tanganmu, saudara. Itu perkataan kutuk. Tuhan, lihatlah anak-anakmu yang mengangkat tangannya, yang dikutuk oleh orang lain. Hidup tidak berbahagia. Ampuni, saudara. Ampunilah orang itu. Ampuni terlebih dahulu. Sebelum Tuhan melepaskan berkat. Wow. Begitu kuatnya hatimu dilukai. Tuhan Yesus mengasihi engkau, saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus hendak membersihkan nama baikmu. Tuhan Yesus hendak mengangkat dirimu. Tuhan Yesus hendak mempromosikan dirimu. Berkati, saudara, berkati. Tuhan, hambamu berdoa buat mereka yang dikutuk oleh orang. Karena hidupnya supaya tidak berbahagia, supaya tidak mendapatkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mencabut setiap perkataan kutuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kutuk itu aborsi oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan pernah terjadi dalam hidup setiap kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turun pengurapan yang baru. Turun pengurapan yang baru. Turun pengurapan yang baru. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kehilangan uangmu karena investasimu dicuri orang. Angkat tanganmu, saudara. Tuhan, berikan hati yang baru kepada jemaatmu yang uangnya dibawa lari. Investasinya yang gagal. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Sebab kami tidak bertanya terlebih dahulu kepadamu. Dan sekarang kami memberikan hati yang baru. Sekarang kami mau minta hati yang baru. Kami tahu kami punya masa depan. Perjalanan kami masih panjang. Tolong setiap kami ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Gorabasyekarala wala 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 wala. Wala 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 wala. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Wow, ucap syukur saudara. Tuhan Yesus belum selesai. Ada beberapa yang masih dilawat oleh Tuhan. Tetap saudara, tetap pertahankan, tetap pertahankan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Wow, wow saudara, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami punya hati yang baru. Taruh tanganmu di dada saudara. Tuhan, terima kasih untuk hati yang baru. Urapi hati kami. Urapi hati kami ya Tuhan dengan pengurapan yang baru. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Sepanjang perjalanan hidup kami, senantiasa selalu dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Selamat beraktivitas saudara. Berlatih terus ya. Sampai hatimu tenang, jiwamu tenang, dan mengalami kekuatan daripada Tuhan day by day ya.